Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Setelah sekian lama aku nggak bikin konten, kali ini aku berada di satu tempat, yaitu di Dusun Sayangan, Jagalan, Kecamatan Banguntopan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, alias Kota Gede. Ini adalah kompleks makam Raja-Raja Mataram yang berada di seputaran Masjid Kota Gede. Tidak dipungkiri bahwa sampai saat ini makam Raja-Raja Kota Gede atau Pasarean khas Tanah Kito Ageng masih menarik masyarakat untuk datang dan berziarah, terutama pada hari-hari tertentu. Tanpa berpanjang lebar, mari kita segera masuk guys. Untuk ke makam Raja-Raja, kita bisa masuk melalui jalan masjid besar, melalui pintu yang aku lewati ini guys. Ini adalah pintu gerbang menuju ke makam, dan kita lewat kori bagian barat dari masjid gede ya teman-teman. Di belakang masjid inilah posisi pas makam agung. Dan untuk masuk ke halaman makam Raja Mataram hanya perlu berjalan beberapa menit saja, dengan melewati gapura masuk di selatan halaman masjid. Halaman pertama pada saat kita masuk ini belum termasuk area makam ya guys. Nah, ini adalah pelataran Masjid Mataram Kota Gede teman-teman. Masjid ini adalah masjid kuno yang dibangun pada abad ke-16. Pembangunan masjid ini dimaksudkan untuk sarana pengembangan agama Islam waktu itu. Mari kita segera memasuki kawasan makam Raja-Raja Mataram guys. Di sana kita tidak hanya bisa mengunjungi makam raja-raja saja, tapi kita juga bisa mendatangi sebuah sendang namanya Sendang Seliran, di mana Sendang Seliran adalah tempat pemandian yang kini masih digunakan oleh para peziarah makam atau warga sekitar Kota Gede. Untuk memasuki ke halaman makam Raja Mataram, kita hanya perlu berjalan melewati gapura masuk di selatan halaman masjid. Gapura Paduraksa namanya. Ini adalah gapura pertama yang menjadi pintu masuk menuju kompleks makam raja dan tokoh pendiri kerajaan Mataram Islam. Di manakah sekarang kita? Mataram Kota Gede. Masuk ke pintu ke makam ya. Tertua ya. Bebet. Seperti yang teman-teman lihat, semua gapura-gapura ini terbuat dari batu bata yang diplester sebagai penguat saja. Ya, tadi dulu lihat mbaknya ini mau prewet ya. Mantap. Nah, mau prewet silakan. Nah, ini kita mulai memasuki gapura Paduraksa yang kedua. Gapura yang dihiasi oleh ukiran-ukiran klasik nih guys. Setelah kita memasuki gapura Paduraksa yang kedua ini, kita akan menemui 4 buah pendopo, di mana keempat pendopo tersebut dengan fungsinya masing-masing yang berbeda. Ini adalah pendopo yang dipergunakan sebagai kantor kesekretariatan dan sekaligus tempat berganti pakaian untuk laki-laki. Ini ada peraturan yang harus dipatuhi oleh wisatawan yang berkunjung ke kawasan makam-makam Raja Mataram ini, tapi dalam bahasa Jawa. Dan aku nggak ngerti bahasanya artinya apa itu, tapi kira-kira aja ngerti lah ya. Dan ini adalah pendopo yang kedua yang dipergunakan untuk tempat berganti kaum wanita, yang posisinya berseberangan pas dengan tempat ganti kaum pria. Dan di sebelahnya ada pendopo terbuka yang bernama Bangsal Pengapit Ler,
yang difungsikan untuk para ibu atau para wanita menunggu antrian sampai bisa masuk ke kawasan makam raja-raja. Seperti yang teman-teman lihat, di bangsal pengapit flare ini terdapat lukisan Paku Buwono ke-10 dan Paku Buwono yang ke-11. Di seberang bangsal pengapit flare terdapat bangsal pengapit kidul. Bangsal pengapit kidul ini sama fungsinya seperti bangsal pengapit flare, cuman bedanya foto yang terpampang di sini adalah Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati. Di mana bangsal pengapit kidul ini difungsikan untuk para peziarah laki-laki menunggu antrian sampai mereka bisa masuk ke dalam makam raja-raja. Di pendopo yang pertama ini kita bisa melihat jadwal hari dan jam buka makam raja-raja di Kota Gede ini guys. Jadi kawasan makamnya tidak setiap hari buka, mereka buka hanya hari Minggu, Senin, Kamis, dan Jumat saja. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang, kecuali hari Jumat jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, bagi pengunjung diwajibkan untuk mendaftar. Cukup hanya menuliskan nama dan dari kota mana kita berasal. Dan sekalian teman-teman bisa berbagi dengan memasukkan uang berapapun ke dalam kotak yang ada di sebelah buku pendaftaran. Nah, ini kita sedang mengantri menunggu ibu-ibu yang akan mendandani kita berganti dari pakaian biasa menjadi kemben. Dan ini adalah beberapa peraturan yang harus kita patuhi, yaitu tidak boleh berjilbab, tidak boleh berkerudung, tidak boleh pakai topi, dan tidak boleh pakai alas kaki. Kita ganti dulu. Selamat siang, Pak. Iya, kita mau ke makam ya, Pak ya. Ada peraturannya apa, Pak? Ya, ini ada tradisi yang dilakukan. Jadi kalau perempuan pakai Kemben jarit, lantas nggak boleh pakai alas kaki, dan sepatu sandal dilepas, lantas di dalam nggak boleh motrek. Nggak boleh bawa video sama memvideo sama foto ya, Pak. Ya. Ada berapa Pak di sana, Pak? Kalau di dalam makam itu ada berapa? 81 makam. Khusus di dalam, tapi di luar area datonya ada ratusan itu. Mungkin 600 lebih makamnya ya, itu. kayak di dalam datonya itu raja-raja dan keluarga terdekat. Lantas nanti di luar itu keturunan-keturunannya ya, ada Trah Pakualam, lantas nanti ada sebagian keluarga dari Jogja, Nggih. Ini sini lewat pintu sini ya, Pak ya. Ya, ini Iya, nggih, Pak. Matur suwun, Pak. Dengan Bapak siapa? saya Pak Mantri Pujo Hastono. Bapak Mantri nggih. Pujo Hastono. Cekeran. Sayang sekali, kebetulan peraturannya kita tidak boleh mengambil video dan gambar di dalam area pemakaman raja-raja, guys. Jadi aku membuat video hanya sampai di depan pintu makam raja-raja ini aja, guys. Tidak bisa memvideo sampai ke dalam makam. Nah, pintu menuju makam sudah mulai dibuka oleh Bapak Pujo. Beruntungnya aku pas aku datang di kawasan makam raja-raja Mataram ini bukan hari libur, makanya sepi, guys. Setelah sekitar setengah jam kita berkeliling di area makam, waktunya kita menyepil tempat yang lain, yaitu adalah sendang. Jika dalam Ini bahasa apa, Pak? Indonesia, sendang Ini apa? itu artinya kolam untuk Sendang mandi, Putra, tempat Ada ikan lele sama kura-kura, tapi kura-kuranya sudah meninggal berapa tahun. ada apa? Ikan lele sama Lihat dulu saja nanti. ada yang mandi, Pak. Sendang Putra. Ini adalah sendang pertama, yaitu sendang putra. Sendang yang diperuntukkan untuk peziarah laki-laki. Sendang seliran ini ramai dikunjungi oleh para peziarah saat hari-hari tertentu, misalnya malam Jumat Kliwon, upacara Nawu Sendang, dan hari Padusan menjelang bulan Ramadan. Oh, dulu ada kura-kura, tapi sekarang udah meninggal tahun 82 ya, Pak ya? Ikan patin ya, Pak?
Ini ada ikan apa, lele? Ada lele, ada Ini masih dipakai orang mandi, Pak. masih. Ini kan ini mata air. Dari zaman tahun. Zaman dia, zamannya Kanjeng Pangeran Senopati. Ini kan namanya sendang seliran. Sendang seliran itu bukannya untuk mandi selisil itu bukan, keliru. Dulu yang membuat dirinya Ki Ageng Pemanan. Jadi dari kata seliro. Nah, seliro itu diri sendiri. Jadi ini belum pernah ini ya, Pak. Belum pernah kering. Ini airnya mengalir ke sana ya, Iya, Pak. ini kan dulu kan ada selokan kecil. Khusus untuk mandi. Untuk mandi. Gede banget tuh. Wih. Ih, gede banget. Yang mana, Pak? Enggak, itu juga poet itu udah. yang bisa melihat itu tertentu orang yang nggak semua orang bisa melihat. Biasanya pada malam Jumat Kliwon setelah mandi di Sendang Seliran, masyarakat kemudian melakukan ziarah di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede ini. Sendang Putri. Oh iya, ini Sendang Putri. Oh ini. Mereka percaya banget dengan mandi dan berziarah akan membuat harapan mereka terkabul. Kalau orang bilang adalah ini kejawen. Sampailah kita di sendang yang kedua adalah Sendang Putri. Tempat mandi khusus perempuan. Tempat mandi perempuan. Oh, begini. Jadi ini airnya nyambung ke kolam yang di sebelah sana. Ini kolamnya. Ini ada sumur apa, Pak? Sumber matanya sini. Ini namanya sumur seliran. Nggih. Sumur seliran itu dulu yang membuat yang Kanjeng Pangeran Senopati tadi yang dimakamkan di dalam tadi. Iya. Itu dulu untuk keluarga raja, namun sekarang sudah untuk pengunjung umum. Nggih. Ada khasiatnya ya, Pak ya? Ya, kepercayaan kita Kepercayaan. kan itu para yang membuat para waliullah. Biasanya orang yang punya kelebihan itu dimohon syafaatnya atau karomahnya. Ya memang semua mata air sama, tapi kan yang membuat itu yang ya. Ini katanya kalau cuci muka di sini buat awet muda ya, Pak? Ya, awet muda, awet apa itu rezekinya ya, kepercayaan begitu ya. Yang penting kan ya doa-doa. Iya, betul. Cuma lantaran saja. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ceritaku kali ini. Sambung lagi dengan cerita yang lain di video-video aku selanjutnya. Ditunggu ya. Suasananya adem banget. Enak banget buat tidur. Jangan lupa support channel aku terus, biar aku terus belajar dan belajar untuk membuat hasil video dan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.